Hai, kembali lagi ke pengguna data dan kebutuhannya part 2. Selanjutnya, kita akan membahas kategori pengguna non-institusional. Kita akan membahas mengenai kategori individu menurut minat dalam statistik. Yang pertama adalah kategori pengguna dengan minat umum seperti jurnalis dan media, warga, siswa menurut tingkat pendidikan atau usia, dan guru menurut tingkat pendidikan pengajaran. Mereka tertarik pada topik seperti pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kategori pengguna dengan subjek atau minat domain tertentu seperti pengambil keputusan lainnya, analis kebijakan, analis pemasaran, dan ahli di bidang tertentu. Mereka tertarik pada topik seperti kesehatan. Dan yang terakhir ada kategori pengguna dengan minat penelusuran yang terdiri dari komunitas ilmiah dan konsultan dan peneliti di instansi pemerintah dan sektor swasta. Mereka tertarik pada topik seperti inovasi dalam perusahaan. Sementara itu, kategori pengguna menurut frekuensi penggunaan dan tingkat kemahiran atau literasi statistik terdiri dari: yang pertama adalah heavy users. Mereka terdiri dari peneliti, spesialis, warga negara yang terlibat secara politik atau sipil, dan orang yang menggunakan statistik setiap hari. Yang kedua adalah very heavy users. Mereka adalah peneliti yang rutin menggunakan disaggregate and microdata dalam penelitian, serta bekerja sama dan berkontribusi dengan produsen data dalam meningkatkan kualitas data tersebut. Yang ketiga adalah like users. Mereka adalah pengguna yang tertarik dengan grafik atau infografis semata, serta mengetahui NSO beserta situs webnya, tetapi cenderung kesulitan mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang keempat adalah non-users, yang mungkin menjadi potensial users. Mereka adalah orang yang tidak tertarik mencari data, sulit dipahami, serta tidak menyadari relevansi dan kekayaan data. Jika dilihat dari bagan, pengguna institusional termasuk ke dalam heavy user. Untuk pengguna non-institusional dengan minat umum terdiri dari like user dan non-user. Untuk pengguna non-institusional dengan minat subjek tertentu terdiri dari heavy user dan like user. Sementara itu, untuk pengguna non-institusional dengan minat penelusuran termasuk ke heavy user. Lalu, bagaimana menilai kebutuhan pengguna? Pada statistik Kanada, mereka mengacu pada kesenjangan relevansi untuk official statistik, waktu antara ketika kebutuhan pengguna muncul dan keluaran statistik diproduksi untuk memenuhi kebutuhan itu. Untuk mengurangi kesenjangan relevansi, kebutuhan pengguna harus dinilai secara teratur. Beberapa cara umum untuk menilai kebutuhan pengguna yaitu: pertama, melalui Dewan Statistik DNSS, biasanya mencakup kelompok pengguna yang berbeda. Lalu, mengadakan konsultasi berkala dengan pengguna untuk meninjau kegunaan statistik yang ada dan mengidentifikasi persyaratan data yang muncul. Selanjutnya, mengumpulkan komentar pengguna secara online. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam pertemuan statistik dan seminar yang diselenggarakan oleh lembaga lain di tingkat regional atau internasional. Pada kenyataannya, tidak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan sumber daya yang ada. Beberapa kebutuhan harus diprioritaskan. Kemudian, bagaimana cara memprioritaskan kebutuhan pengguna? Beberapa kriteria untuk memprioritaskan kebutuhan pengguna yaitu: jumlah pengguna terbesar dan telah diungkapkan secara konsisten antar waktu, dapat dipenuhi dengan biaya rendah, dapat digabungkan dan dipenuhi dengan mekanisme pengumpulan data tunggal jika mekanisme pengumpulan data baru akan dirancang sesuai untuk memenuhi sistem statistik nasional. Sampai jumpa di part selanjutnya.